Kehidupan ini sebetulnya walaupun menjemukan, membosankan dan bersifat panah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala manusia dapat menjalani kehidupan dengan suasana yang amat indah. Tanpa rahmat ini, seluruh perhiasan harta benda di bumi ini tak akan mungkin membuat manusia akan hidup bahagia, bahkan akan bertahan dalam kehidupan dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi suratil kahfi, afahasiba alladhina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Amma ba'du, para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah. Manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, muliakan atas kebanyakan makhluknya, ditempatkan di muka bumi sebagai khalifahnya, menerima curahan rahmat, nikmat yang tak terhingga. Allah tundukkan makhluk-makhluknya di bumi untuk melayaninya. Hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk satwa yang terdapat di lautan. Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan bagi kalian seluruh yang terdapat di bumi ini untuk kepentingan kalian. Allah juga tundukkan mataharinya untuk menerangi kita, memberikan kehangatan bagi kita dan makhluk hidup. Juga menguapkan air laut, menyaringnya. Kemudian Allah perintahkan angin untuk menggiringnya, mendistribusikannya ke daerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Allah juga yang menuangkan rasa kasih sayang dalam hati kita semua, hingga kehidupan ini sebetulnya walaupun menjemukan, membosankan dan bersifat panah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala
manusia dapat menjalani kehidupan dengan suasana yang amat indah. Tanpa rahmat ini, seluruh perhiasan harta benda di bumi ini tak akan mungkin membuat manusia akan hidup bahagia, bahkan akan bertahan dalam kehidupan dunia ini. Maka Allah ingatkan kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian akan menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tak akan mungkin mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu sepatutnya kita menyadari kedudukan kita sebagai hamba yang berhutang dengan seluruh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita datang dari Allah, seharusnya dalam hidup ini kita kembali kepada Allah dalam menjalani kehidupan kita semua. Begitu pula kelak kita akan kembali ke hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal kita yang akan menentukan nasib kita, syurga, kebahagiaan untuk selama-lamanya, atau adab dan penderitaan untuk selama-lamanya. Maka Allah ingatkan pada akhir suratul Kahfi, pada beberapa ayat yang tadi kita baca, afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Apakah mereka-mereka yang ingkar dan kafir beranggapan bahwa mereka dapat dibenarkan dan akan dibiarkan oleh Allah ketika mereka menjadikan selain dari aku sebagai wali-wali, baik walinya yang disembah, walinya juga yang menjadi tempat dia memohon dan berharap, walinya yang menjadi tempat dia berlindung, begitu juga walinya yang membimbing hidupnya dengan petunjuk-petunjuknya digantikan dengan wali-wali selain dari Allah, padahal mereka tidak memiliki saham kontribusi dalam menciptakan langit bumi termasuk dirinya. Maka muncul pertanyaan di hati kita, apakah pantas kita manusia yang berasal dari Allah, yang menerima nikmat karunia-Nya, menjadikan selain dari Allah sebagai wali kita? Padahal seharusnya untuk keselamatan kita, keamanan kita, kelurusan hidup kita, kita betul-betul menghadapkan wajah kita kepada Allah. Kepadanya kita menyembah, kepadanya kita memohon dan berlindung, sebagaimana yang selalu kita baca dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu juga petunjuk jalan yang akan membimbing menuntun kita semuanya seharusnya juga berasal dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan hanya kita berdoa memohon petunjuk tapi tidak kita ikuti, tapi kita mohon petunjuknya, petunjuk yang akan mengantarkan kita menuju jalan keselamatan yang telah dilalui oleh orang-orang yang menerima nikmat karunia yang tidak diragukan akan mengantarkan mereka menuju kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan api neraka jahanam bagi mereka-mereka yang ingkar kepada Allah, diciptakan oleh Allah tapi tidak kembali kepadanya, bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Kami telah sediakan hidangan sajian bagi orang-orang yang kafir, api neraka jahanam. Padahal kalau kita kembali kepada Allah, Allah akan memuliakan kita, akan merdekakan hidup kita dari segala macam bentuk penjajahan. Juga perlindungan Allah merupakan tempat berlindung yang paling aman bagi kita. Begitu pula kebutuhan hidup kita semua ada pada Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tapi ternyata kita terpedaya, tertipu oleh syaitan yang memalingkan kita dari Allah kepada makhluk-makhluk yang lemah, yang tidak memiliki daya upaya untuk melindungi kita atau memberikan manfaat kepada kita semua, melainkan dengan izin Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merasa diri mereka dalam kebenaran, padahal mereka orang yang paling tersesat dalam kehidupan dunia ini. Itu mereka-mereka yang ingkar kepada Allah dan ayat-ayatnya, ingkar pula kepada hari perjumpaan dengan Allah di hari kemudian nanti.
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian kami beritahukan siapa orang yang paling rugi amal usahanya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka-mereka yang tersesat amal usaha mereka dalam kehidupan dunia, tapi yang paling menakutkan, mengerikan, tiada jalan untuk kembali. Kenapa? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sudah tersesat, menyimpang dari jalan Allah, tapi mereka beranggapan mereka orang yang paling baik amal usaha mereka. Kalau orang sakit menyadari diri mereka sakit, ada harapan untuk sembuh. Kalau orang tersesat jalan, mencari petunjuk, menyadari bahwa dirinya tersesat, mudah untuk ditunjukkan. Tapi kalau orang sakit menganggap dirinya paling sehat, orang yang tidak waras merasa dirinya yang paling waras, orang yang tersesat merasa dirinya yang paling benar, maka tidak ada harapan bagi orang seperti ini. Orang-orang seperti ini Allah nyatakan sebagai orang yang paling rugi amal usaha mereka. Itu mereka-mereka yang ingkar kepada ayat-ayat Tuhan mereka dan saat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu orang ingkar kepada ayat Allah, juga tidak memperdulikan hari akhir di mana dirinya akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan berbuat sesuka hatinya. Dia tidak akan menghargai martabat kehormatan sesama manusia, yang penting kepuasan hawa nafsunya. Ini yang banyak menyesatkan manusia. Bukan hanya masyarakat awam, bahkan ulama-ulama banyak yang tersesat dari jalan Allah karena mereka hadirin sekalian merupakan hari akhir. Lalu selanjutnya hadirin sekalian Allah tambahkan, dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Maka bahagian mereka, balasan yang Allah sediakan bagi mereka adalah api neraka jahanam disebabkan keingkaran mereka, dan mereka menjadikan ayat-ayatku sebagai permainan dan olok-olok. Ternyata yang sekarang menjadikan ayat-ayat Allah bukan masyarakat awam, tapi ulama-ulamanya. Dengan ceramah yang berisikan humor, tawa, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai mainan, ini merupakan hal yang amat dibenci oleh Allah, dan mereka tidak akan sama sekali selamat di hari kemudian nanti. Allah berfirman dalam suratul An'am, wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum huzwan la'iban wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya wa dzakir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laisa laha min dunillahi min waliyyin wala syafi' wa in ta'dil kullu adlin la yu'khadh minha ulaika alladzina ubsiru bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa adzabun alimun bima kanu yakfurun. Tinggalkan mereka yang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai mainan dan olok-olokan. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Tinggalkan mereka yang menjadikan agama Allah, ayat-ayat Allah sebagai permainan dan olok-olokan. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Wa dzakir bih, berikan peringatan dengan Al-Quran, antum salah nafsum bima kasabat. Orang yang berbuat seperti ini akan betul-betul diputuskan dari rahmat Allah akibat dari perbuatan-perbuatannya. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Tidak ada selain dari Allah yang kuasa untuk menjadi pelindungnya maupun pemberi syafaat baginya. Tidak ada satupun nabi, rasul yang berani tampil di hadapan Allah untuk memberikan syafaat bagi orang semacam ini. Wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha. Kalau dia ingin menebus dengan tebusan apapun, Allah tidak akan terima tebusannya. Seandainya dia memiliki kekayaan langit dan bumi digunakan sebagai tebusan untuk menebus dirinya dari murka Allah, Allah tidak akan terima tebusannya. Wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha ulaika alladzina ubsiru bima kasabu. Mereka lah orang-orang yang telah diputuskan dari rahmat Allah akibat ulah dan perbuatannya. Ulaika alladzina ubsiru bima kasabu. Ini merupakan keadaan yang betul-betul hadirin sekalian mengerikan.
Lalu Allah tambahkan lahum syarabum min hamimin bima kanu yakfurun. Allah sediakan bagi mereka minuman dari air yang mendidih, yang akan mencabik-cabik mulut, kerongkongan sampai kepada perut mereka. Karena apa? Karena mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai mainan dan bahan tertawaan. Kita jumpai fenomena hari sekalian akhir-akhir ini, agama disampaikan dengan cara yang tidak sama sekali benar, yang tidak mengikuti ketauladanan Nabi kita Muhammad SAW. Terkadang disampaikan dengan cara yang kotor, yang kasar, mengkafirkan sana, mengkafirkan sini. Terkadang disampaikan dengan cara yang penuh humor, tawa untuk membuat orang terbahak-bahak dan kehilangan khusyuk hati mereka. Maka marilah para jamaah sekalian, di hadapan kita ada kitab Allah. Dengan terjemahannya membantu kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya sekedar kita baca, tapi mari bersama-sama kita resapi ayat Allah. Mudah-mudahan akan menerangi jalan kita, membimbing kita untuk kembali kepada Allah dan menjadi pemberi syafaat di hari kemudian nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Tapi sebaliknya, innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman pada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, mengikuti petunjuknya, dan mengerjakan amal-amal soleh dalam hidup ini. Karena Islam bukan hanya sekedar agama kepercayaan dan keyakinan. Kepercayaan, keyakinan merupakan unsur dari keimanan, tapi bukan seluruhnya. Kalau percaya, yakin merupakan iman seluruhnya, maka iblis merupakan hamba yang beriman. Karena dia lebih kenal Allah, lebih yakin tentang Allah dibandingkan kita semua. Tapi Allah katakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kenapa? Karena enggan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bagi mereka taman-taman surga Firdaus sebagai tempat kediaman mereka, dan berbagai macam sajian kenikmatan yang Allah sajikan bagi mereka. Kita hidup di dunia ini hari sekalian cepat dan singkat. Saya telah melalui usia 63 tahun. Tapi terasa seolah-olah waktu begitu cepat. Apalagi kalau kita sudah melintasi usia 60 tahun, seolah-olah setahun merupakan sekejap. Lalu kemana kita akan pergi? Apa yang kita akan bawa dari kehidupan dunia ini? Harta benda, anak, keluarga, semua hanya sebatas hiasan dunia. Kalau kita beriman pada Allah, bertakwa padanya, mendidik keluarga kita dalam keimanan, ketakwaan, kita bersama-sama akan menuju Allah, berpindah dari tempat yang sederhana ini hari sekalian, bahkan rendah, menuju kehidupan yang benar-benar amat mulia. Oleh karena itu, sebagaimana riwayat yang diriwayatkan dari Nabi, sebagian lagi mengatakan dari para as-salihin, an-nasu niyam fa idza matun tabahu. Manusia di dunia ini tidur lelap. Dalam tidurnya bermimpi memiliki rumah, memiliki harta benda, memiliki istri, berkedudukan. Tahu-tahu begitu dia mati baru tersadar ternyata semua itu hanya merupakan kesenangan yang berlalu dan fana, sedangkan tanggung jawabnya kelak mereka akan bawa ke hadapan Allah. Setelah itu Allah lanjutkan bagi kita semua, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan seandainya lautan yang ada, seluruh samudra yang terdapat di muka bumi sebagai tinta, lalu digunakan untuk mencatat, menulis kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya lautan akan kering, kalimat Allah tiada akhir. Walaupun Allah tambahkan lagi lautan yang serupa berulang kali, niscaya lautan yang ada sebagai tinta tak mungkin mampu untuk mencatat, menghitung kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan dunia yang kita kenal ini kehidupan yang sederhana. Bumi di tengah-tengah alam raya ini hanya merupakan hari sekalian
sebutir debu, bahkan lebih kecil dari sebutir debu yang kita ketahui amat sedikit dari apa yang terdapat di bumi ini, apalagi yang terdapat di alam raya. Maka jangan pernah kita menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan bumi untuk melakukan rotasi selama 24 jam mengelilingi matahari. Allah yang memerintahkan bumi untuk mengitari mataharinya. Allah juga yang memerintahkan matahari bersama seluruh planetnya mengitari pusat galaksinya. Sekejap pun hadirin sekalian, hitungan Allah dan ketentuannya tidak pernah mengalami kesalahan. Maka tidak ada yang lebih tepat, yang lebih benar, yang lebih menyelamatkan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hawa nafsu kita membuat kita terombang-ambing di tengah kegelisahan, keresahan, kebingungan, yang pada akhirnya memaksa kita untuk kembali kepada Allah. Sebelum terlambat, mari bersama-sama kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu hadirin sekalian, Allah melanjutkan, qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan, umumkan wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini basyar, manusia seperti kalian, yang terdiri dari darah dan daging seperti kalian, yang diciptakan berasal juga dari sari-sari pati tanah, dari entitas yang sama. Cuma perbedaan Rasul dengan kita, yuha ilai, aku menerima wahyu dari sisi Allah, aku mengikuti bimbingan dan petunjuk wahyu hingga mengantarkan Nabi kita menuju puncak kesempurnaan dalam kemanusiaan, walaupun asal usulnya sama dengan kita. Oleh karena itu, siapa yang mendambakan kemuliaan, berkumpul bersama Nabi kita di tempat yang mulia dan meningkatkan kemanusiaannya, jalan satu-satunya hanya dengan mengikuti petunjuk Allah. Dia yang lebih tahu menghadiri kita. Sebagaimana hadirin sekalian, yang memproduksi Mercy lebih tahu tentang kendaraan yang diproduksi. Begitu pula perusahaan Toyota lebih tahu mengenai mobil yang mereka produksi. Apakah mungkin manusia akan lebih tahu dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai diri kita, baik lahir maupun batin? Allah yang mengetahui mana yang baik untuk kita dan mana yang berbahaya untuk kita. Maka mari bersama-sama sebagaimana seruan Allah, kita kembali kepadanya dengan mengikuti petunjuknya, dan Anda semua tidak akan menyesal di hari kemudian nanti. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Aku bukan Tuhan kalian, aku hanya seorang Rasul yang diutus oleh Allah menerima wahyu dan mengikuti bimbingan petunjuknya. Ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian hanya satu Tuhan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, mendapatkan sambutan rahmatnya, keridhaannya, hendaklah dia mengerjakan amal-amal soleh. Ini merupakan amal yang dicintai oleh Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dalam beribadah, beramal kepadanya, jangan sekali-kali dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang Allah tawarkan buat kita, sederhana, beramal, berbuat kebaikan, kemudian dalam ibadah kita jangan sekali-kali kita tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahtera keselamatan yang Allah tunjukkan dan disampaikan, diumumkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para jamaah hadirin, jamaah Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama sekali buat saya pribadi, agar jangan di hari kemudian nanti saya mengajak kebaikan tapi jauh dari kebaikan, mencegah dari yang mungkar tapi tenggelam di dalamnya. Maka orang semacam ini sebelum penyembah berhala, dia akan dijerumuskan dalam api neraka. Oleh karena itu ulama tanggung jawabnya besar. Jangan sekali-kali orang beranggapan ulama mulia dengan ilmunya, ulama mulia dengan kecintaan atau sambutan masyarakat atau kepandaian dia berbicara. Kemudian ulama di saat mereka menyampaikan amanat dan risalah Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan dia beramal terlebih dahulu sebelum orang lain. Mudah-mudahan para jamaah semua kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, curahan rahmatnya melembutkan hati kita, menumbuhkan kecintaan di antara sesama kita dalam iman, dalam ikatan yang betul-betul abadi dan kekal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala munadiyan ibadahu bittaubati wal inabati ilaihi biqaulih, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ij'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun waj'alna min hizbika fa inna hizbaka humul muflihun waj'alna min awliyaika fa inna awliyaaka la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma habbib ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna min ar-rashidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.